Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Lebay. Awas, perangkap iblis. Yang pada akhir-akhir ini membicarakan masalah Wahabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam semanhat salafi, dimanapun kalian berada, di pelosok manapun kalian berada, kita tetap satu dan teguh berpegang kepada tali agama Allah, kitab wa Al-Quran, dan as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Alhamdulillah. Yang terbaring sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Ada komentar bertanya kepada Wak Lebay. Wak Lebay, apa sih perbedaan antara Muhammadiyah dan Salafi? Pertanyaan yang bagus. Alhamdulillah, semakin cerdas orang-orang yang ikuti salaf, otaknya cair, encer, bekerja terus, berpikir terus, belajar terus, nggak beku, nggak jumut. Alhamdulillah. Apa bedanya? Bedanya nama dan penyebutannya aja yang berbeda. Namanya berbeda, Salafi, Muhammadiyah. Beda namanya, tapi isinya, substansinya satu. Salafi, Muhammadiyah satu. Sumbernya Al-Quran, As-Sunnah. Salafus Saleh, sebaik-baik salaf adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik salafi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa mereka? Khulafaur Rasyidin. Begitu juga Muhammadiyah itu Rasulullah, ajaran Rasulullah, Quran dan Sunnah. Nggak ada bedanya. Substansinya Muhammadiyah dan Salaf nggak ada bedanya. Yang berbeda adalah nama. Begitu juga Persis yang ada di Bandung. Persis yang didirikan oleh A. Hasan. Itu juga kitabullah, Quran dan Sunnah, sumber-sumber ibadahnya. Cuma namanya saja yang berbeda. Salafi, Muhammadiyah, substansinya satu. Bersumberkan kitabullah, Al-Quran, dan as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap penjelasan saya ini dapat menyenangkan, memuaskan yang bertanya kepada saya. Insya Allah ini jawabannya. Nggak ada bedanya antara Salafi dan Muhammadiyah, antara Muhammadiyah dan Salafi, karena sama-sama anti perbuatan tahayul, bid'ah, khurafat. Tegakkan tauhid, hancurkan syirik. Maka nggak heran juga ada masjid Muhammadiyah di suatu tempat ditutup, dibubarkan. Bukan Salafi saja, siapa saja pokoknya yang menyampaikan Quran, hadis akan dimusuhi oleh syaitan-syaitan dari jenis manusia. Faktanya begitu. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi masalah ini, saya serahkan kepada yang berwenang. Guru saya. Ini guru saya. Beliau suka mengisi atau jadi narasumber di Radio Dakta Bekasi era tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Beliau adalah ulama bersnabi Agus Tri
Sundani. Ya, awal-awal saya kenal Islam dari beliau juga nih. Beliau narasumber Radio Dakta Bekasi. Wah, berilmu beliau. Mari kita dengarkan penjelasannya. Banyak di antara kita yang pada akhir-akhir ini membicarakan masalah Wahabiyah yang disebut dengan paham Wahabiyah, ya dianggap berkembang di Indonesia, dan itu banyak melahirkan kesalahpahaman. Karena apa sesungguhnya sebenarnya yang dikatakan Wahabiyah? Gerakan apa yang dilakukan, gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini terjadi pada abad ke-18, yaitu fase kedua. Gerakan itu merupakan mata rantai dari gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah pada masa sebelumnya. Hal ini dilandasi, dilatar belakangi dengan kemunduran dan kemerosotan umat Islam pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Mughal di India, dan juga kerajaan Islam di Persia. Nah, dengan kejatuhan itu juga kejatuhan dan kekalahan umat Islam di Andalusia yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran yang sangat luar biasa terjadi pada waktu itu, yaitu baik dari bidang akidah, dari bidang syariat dan lain sebagainya. Umat Islam mengalami kemunduran dan muncul ajaran-ajaran baru, yaitu ajaran yang sudah bercampur aduk dengan kemusyrikan, dan kejumutan umat Islam itu terus berlangsung sehingga pada masa tahun 1500 sampai 1800 maka lahirlah gerakan pembaharuan yang dilakukan, pemurnian akidah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, dan 100 tahun kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang disebut dengan gerakan Wahabiyah. Beliau ini memang dalam mengembalikan ajaran Islam pada ajaran Islam yang semurni-murninya, yaitu pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah banyak penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam, kejumutan yang itu, maka Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini beliau melakukan gerakan, memang gerakan yang dilakukan adalah gerakan praktis, yaitu dengan di samping untuk mengembalikan kepada ajaran Islam pada Al-Quran dan Sunnah, tapi beliau juga melakukan praktek langsung memberantas kemusyrikan-kemusyrikan yang dijadikan simbol kemusyrikan, yaitu kuburan-kuburan yang dijadikan sesembahan, tempat berdoa dan lain sebagainya, dan juga taklid buta yang begitu dan pintu ijtihad yang sudah tertutup. Maka Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini mengembalikan ajaran itu dengan, ya bisa dikatakan secara tegas dan keras, ya, karena beliau tidak hanya mengajarkan untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi langsung praktek memberantas tempat-tempat kemusyrikan yang jadikan tempat kemusyrikan, seperti kuburan-kuburan yang dikeramatkan beliau hancurkan dan musnahkan. Bahkan beliau ketika melihat di Madinah banyak orang yang meminta syafaat kepada kuburan Nabi dan lain sebagainya, sehingga pada waktu itu termasuk kuburan Nabi itu juga dimusnahkan supaya tidak dijadikan sumber dari kemusyrikan itu dan kejumutan itu. Nah, gerakan inilah maka yang dikatakan oleh sebagian orang yang tidak suka, karena gerakan ini dikatakan cukup keras, ya, orang memberantas ini, sehingga beliau dikatakan sebagai radikal dan lain sebagainya, karena itu hanya merupakan tuduhan. Dan sebenarnya disebut gerakan Wahabi itu sebenarnya tidak tepat, karena nama beliau itu adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Jadi sebenarnya kalau dikatakan, ya gerakannya Muhammadi gitu, ya, bukan Wahabi, ya, karena Wahabi ini adalah nama ayahnya yang ditenam. Ketika itu beliau didukung pula setelah bergabung dan bekerja sama dengan Pangeran Saud, beliau didukung penuh oleh Pangeran Saud ini, sehingga melahirkan kerajaan Saudi hingga saat ini. Itu pada tahun 1744 kalau tidak salah, ya, gerakan itu sehingga melahirkan kerajaan Saudi hingga sampai hari ini. Nah, sehingga karena ini
dua penggabungan antara gerakan pemurnian akidah, ya pemurnian ajaran Islam, digabung dengan ekspansi kekuasaan yang dilakukan oleh Pangeran Saud, sehingga gerakan ini semakin meluas, tidak hanya di sekitar Jazirah Arab, bahkan meluas sampai ke negeri-negeri lain, ya. Nah, maka inilah orang mengatakan disebut dengan gerakan Wahabiyah, ya sebenarnya, dan itu pula yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pemurnian ajaran Islam di negara Indonesia ini, sehingga Muhammadiyah pun tertuduh, ya dalam arti tertuduh sebagai pengikut Wahabi gitu. Ya, banyak bertanya apa bedanya Salafi dengan Salafi yang ada sekarang dengan Muhammadiyah gitu. Sebenarnya kalau dalam arti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, antara Salafi dan Muhammadiyah itu tidak ada beda, ya. Semua seperti Muhammadiyah juga menekankan dalam beragama ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu pula Salafi mengembalikan juga kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman menurut pemahaman salafus saleh, jadi ulama-ulama terdahulu. Nah, di sini bedanya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah di samping kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ya tetap merujuk kepada salafus saleh, tetapi juga mengembangkan dengan akal pikiran yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam pemahaman ajaran Muhammadiyah adalah merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan menggunakan akal pikiran yang sejalan dengan ajaran Islam. Dan sini seringkali terjadi perbedaannya di situ, karena Salafi dalam memahami Quran dan Sunnah itu secara tekstual, dan sedangkan Muhammadiyah tidak hanya sekedar tekstual, tetapi juga dengan kontekstual. Kalau dalam bahasa tarjih itu disebut dengan bayani, burhani, dan irfani. Jadi dalam memahami ajaran Islam seperti itu. Nah, konteks ajaran Islam yang dikembangkan Muhammadiyah itu adalah seperti saya katakan tadi, dalam itu sudah tercantum dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yaitu berpedoman pada Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sejalan dengan ajaran Islam. Jadi konteksnya di sini dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sesuai dengan yang ada di dalam kepribadian Muhammadiyah, dakwah pada umat ijabah juga kepada umat risalah, yaitu dengan gerakan amar ma'ruf nahi munkar itu, dan juga gerakan tajdid. Nah, tajdid di sini bedanya dengan Salafi. Nah, kalau Muhammadiyah memahami tajdid itu adalah di samping pemurnian terutama dalam bidang akidah, ibadah, dan akhlak, itu merujuk langsung pada Quran dan Sunnah, tapi dalam bidang muamalah, yaitu pembaruan sejarah ini adalah mengembangkan potensi umat manusia yang ada sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ini sangat luas. Di sini bedanya. Nah, pemurnian yang diajarkan, yang dipahami oleh teman-teman Salafi adalah murni kembali kepada ajaran Rasulullah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Nah, Muhammadiyah tidak hanya sebatas itu, tetapi Muhammadiyah juga mengembangkan terutama dalam bidang muamalah, ini adalah juga mengembangkan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Udah kita dengarkan penjelasan dari ulama poros Nabi Agus Tri Sundani. Benar apa dikatakannya, benar. Siapa saja kalau berujuk mengikuti Quran dan Sunnah Rasul akan sama dia. Sama. Siapa saja. Kebenaran bukan milik kami. Kami tidak pernah berkata, kami tak pernah mengatakan bahwa kami lebih baik, bahwa kami lebih benar dari kalian. Tidak. Tapi kalau kalian mengatakan seperti itu, bahwa kami lebih baik dan lebih benar dari kalian, itu mulut kalian sendiri yang bicara, dan kalian telah menuduh dan memfitnah. Taubatlah dari fitnah dan tuduhan. Kebenaran hanya dari dan milik Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Kita semua sedang berusaha benar. Kita semua manusia yang ada hari ini sedang mencari dan berusaha untuk benar. Sumbernya apa? Sumbernya
Tidak ada lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itulah sumber kebenaran yang hakiki, sumber kebenaran yang mutlak, harga mati, tidak bisa diresapel, tidak bisa dirubah, apalagi ditambah. Itulah sumber kebenaran yang maha benar, Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyampaikan, Anda yang menyimpulkan, Anda yang punya hak untuk memilih. Kalau Anda tidak suka melihat saya, kalau Anda tidak suka melihat pewaris para nabi, jangan tonton channel ini. Channel ini adalah panggung untuk orang-orang yang mencari kebenaran, menuntut ilmu, agar kelak di umil mahsyar selamat dari siksa azab neraka. Tapi kok para pembangkang berteguh tetap mengikuti langkah-langkah setan, Anda rugi nonton ini. Karena Anda akan tersinggung. Kemudian Anda marah. Anda menyebar tuduhan-tuduhan kepada kami. Anda menyebar fitnah. Maka jangan tonton channel ini. Agar Anda tidak tersinggung. Agar Anda tidak marah. Berulang kali saya sampaikan, saya hadir dan tampil untuk manusia-manusia yang mencari kebenaran, yang ingin kebenaran dari sumber yang maha benar, yang disampaikan oleh ulama-ulama pewaris para nabi. Anda yang menentukan sikap, saya hanya sebatas menyampaikan. Dan channel ini tidak lain adalah sebagai edukasi, pencerahan ilmu, tak lain dari itu. Tak ada maksud menghujat siapapun, tidak ada maksud melecehkan siapapun. Ini adalah pencerahan ilmu pengetahuan. Yang berbuat salah tersenggol, merasa, dan nggak terima, marah-marah. Inilah takdir Allah Taala. Ada yang hak, ada yang batil, ada yang lurus, ada yang bengkok. Semoga kita berada dalam perlindungan Allah Taala dan di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.